Malam itu hujan baru saja berhenti. Di sebuah gang sempit di daerah Bekasi Timur, ada satu deret kontrakan lama yang dindingnya mulai berlumut. Di antara pintu-pintu kayu yang mulai rapuh, hanya satu rumah yang lampunya menyala. Kontrakan nomor 7. Aku masih ingat betul malam pertama aku pindah ke sana. Sebagai perantau yang baru dapat kerja di Bekasi, aku nggak punya banyak pilihan. Kontrakan itu murah, terlalu murah malah. Pemiliknya seorang ibu tua cuma bilang, "Kalau malam jangan buka jendela belakang ya nak." Waktu itu aku cuma mengangguk. Kupikir itu cuma nasihat aneh dari orang tua. Tapi ternyata itu peringatan. Hari-hari pertama terasa biasa. Siang hari, suara anak-anak main bola di gang, suara motor tetangga yang keluar masuk. Tapi begitu malam datang, Bekasi terasa sunyi dengan cara yang aneh. Kadang dari kamar, aku bisa dengar langkah kaki lewat di depan pintu. Padahal jam udah lewat tengah malam dan gang itu gelap total. Aku pikir cuma halusinasiku aja. Sampai suatu malam, aku dengar suara orang nangis pelan di belakang rumah. Suaranya perempuan, serak dan kayak lagi nahan isak. Aku maju pelan ke arah jendela dapur, tapi ingat pesan ibu pemilik kontrakan. Jangan buka jendela belakang ya. Aku tahan nafas, kupicingkan telinga. Tangis itu makin keras, lalu berhenti tiba-tiba. Hening. Cuma suara detak jam dinding yang tersisa. Besoknya aku nanya ke tetangga sebelah, Mas Tio. Dia cuma senyum aneh, lalu bilang pelan, "Udah mas, kalau malam diem aja di kamar, jangan nyaut suara apapun." Nada suaranya kayak orang yang udah capek ngingetin. Waktu itu aku mulai ngerasa ada sesuatu yang disembunyikan di kontrakan ini. Malam ketiga, aku baru aja tidur setengah jam waktu ngerasa ranjangku bergetar pelan. Kupikir gempa kecil, tapi suara benda jatuh dari dapur bikin aku terbangun penuh. Aku nyalain lampu dan lihat gelas yang tadinya di rak udah pecah di lantai. Di antara serpihan kaca, aku lihat bekas jejak kaki basah menuju pintu belakang. Tapi lantai dapurku kering sebelum itu. Aku mulai takut, tapi rasa penasaran malah lebih kuat. Akhirnya malam keempat, aku sengaja buka jendela belakang itu. Udara dingin langsung nyapu muka. Tapi di luar, nggak ada siapa-siapa. Hanya halaman kecil dengan pohon mangga tua di pojok. Daun-daunnya basah, dan dari bawah pohon, kayak ada sesuatu yang dikubur dangkal. Aku hampir aja keluar, tapi saat itu juga, ada tangan pucat yang muncul dari tanah pelan-pelan, kayak berusaha keluar. Aku langsung nutup jendela, jatuh terduduk, gemetar. Suara itu muncul lagi, tangisan yang sama, tapi kali ini lebih dekat, dari dalam rumah. Aku kabur ke kamar kunci pintu, tapi dari bawah celah pintu, aku lihat bayangan kaki basah berdiri diam di depan pintu. Diam. Lama. Sampai akhirnya suara lirih itu bilang pelan, "Kau buka jendelaku." Pagi-pagi aku langsung beresin barang dan keluar dari sana. Nggak peduli kehilangan uang sebulan sewa. Tapi sebelum pergi, aku lihat ibu pemilik kontrakan duduk di teras, senyum kecil sambil nyapu. Aku cuma bilang pelan, "Bu, di belakang rumah itu ada yang dikubur ya?" Dia berhenti nyapu lalu jawab dengan suara datar, "Itu jasad anakku. Dulu dia disiksa sama penyawa pertama di situ. Dan tiap kali ada orang baru buka jendela belakang, dia akan datang minta tolong." Aku nggak berani nengok lagi.
Sampai sekarang, kalau aku lewat daerah itu, kontrakan nomor 7 masih berdiri. Pintunya selalu tertutup. Tapi setiap malam, orang-orang bilang masih suka terdengar suara tangisan pelan dari dalamnya. Katanya, ada yang belum selesai menunggu. Itulah kisah tentang kontrakan nomor 7 di Bekasi. Sebuah tempat yang kelihatannya biasa, tapi menyimpan sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Kalau kamu lagi cari kontrakan murah, ingat, harga yang terlalu murah kadang dibayar dengan sesuatu yang lebih mahal dari nyawa. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, dan tinggalkan komentar. Karena masih banyak kisah nyata dan misteri yang menunggu untuk kamu dengar. Sampai jumpa di cerita berikutnya.